Nah, akhirnya bocoran One Piece 1132 tentang sosok misterius di Elbaf mulai terbongkar nakama. Spoiler chapter ini penuh teka-teki dan rahasia menunggu untuk dipecahkan ya. Di sela decak kagum para kru atas keindahan Pulau Elbaf, sebuah catatan mencuat di sana, nama yang menghubungkan kita dengan cerita lama di Little Garden. Pesannya singkat namun menggigit luar biasa tuh. Jangan terlalu lama tinggal di Elbaf. Wah, apa maksudnya tuh? Lebih penting lagi, siapa sosok yang muncul sebagai bayangan di hutan Elbaf? Loki kah? Shanks? Atau mungkin seseorang yang sama sekali baru? Nah, sekarang ini nakama, dengan keadaan dunia baru lagi kacau-kacaunya ya, pihak-pihak tertentu sudah akan ikut serta dalam Ragnarok Elbaf ke depannya kan. Bahkan beberapa raksasa yang awalnya menjegal kelompok Luffy kini sudah mulai mendapatkan masalahnya tersendiri. Nah, sepertinya salah satu anggota Giant Warrior Hajrudin udah mulai berulah pula tuh. Ya, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, bersama Mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai cerita petualangannya. Namun sebelum masuk bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Ini akan menjadi penggambaran cerita seru nakama. Jadi setelah 2 minggu tanpa kabar ya, akhirnya kita dapat bocoran untuk One Piece chapter 1132. Luar biasa sih. Jujur aja spoiler kali ini agak aneh. Rasanya seperti udah sendiri yang akan memberikan sebuah plot twist baru nih. Nah, di sini informasinya memang beberapa hal inti sudah digambarkan lebih lanjut. Ceritanya para bajak laut topi jerami termasuk Luffy sampai di sebuah desa di pusat Elbaf. Di situ ada kejadian besar nih. Si Root itu yang sebelumnya jadi antagonis ya, kalah sama Gerd dan juga Goldberg. Dan seperti biasa pemandangan Elbaf yang megah itu bikin semua orang terpukau ya. Tapi ini bukan cuma soal pemandangan, karena ada narasi menarik dalam kotak sebuah deskripsinya. Nah, chapter ini ditutup dengan sebuah catatan misterius dari seorang bernama Louis Arnold. Nah, nama ini kedengaran familiar kan buat kalian ingat petualangan di Little Garden dahulu. Di halaman terakhir ada sebuah bayangan seseorang yang berjalan di hutan Elbaf. Seperti biasa, kita semua dibuat penasaran. Kita mulai dari yang pertama, Luffy akhirnya reuni sama krunya yang lain. Chapter sebelumnya dia kan lagi bersama Loki kan. Jadi pas kita lihat topi jerami lainnya, mereka lagi dikejar-kejar sama Root itu loh. Untungnya Gerd dan Goldberg itu langsung turun tangan. Oh ya, Goldberg ini keren banget ya. Dia bahkan sampai ngangkat Thousand Sunny, kapal mereka, sambil mengejar Root itu. Gila kan? Pasti butuh kekuatan luar biasa untuk melakukan hal itu. Ternyata Gerd dan juga Goldberg itu adalah dokter dan koki dari bajak laut raksasa yang baru itu ya. Mungkin informasi ini nggak begitu terlalu yang menjadi poin utamanya, tetapi tetap saja menarik untuk dikasih tahu. Nah, Rose sendiri yang notabene karakter yang nggak begitu menonjol, tapi mungkin ada alasan kenapa dia dibuat muncul dalam cerita kali ini ya. Di sini Luffy dan juga Loki, kalau di chapter sebelumnya Loki sempat menghina Shanks buat memancing reaksi Luffy itu. Sekarang kayaknya mereka udah selesai berbicara. Loki juga sempat ngasih tahu beberapa hal soal Shanks itu, tapi kayaknya nggak gratis seperti biasanya. Apakah mungkin Luffy ngelepas Loki sebagai gantinya itu? Ya bisa aja, tapi kita belum tahu pasti ya, dan belum yakin pula soal itu. Mungkin nanti bakalan dijelaskan lebih detail dalam chapter secara fullnya. Baik, lagi ke pemandangan Elbaf ya nakama. Semua orang kagum banget sama keindahan tempat ini. Rasanya Elbaf memang punya aura yang beda dari pulau-pulau lain yang pernah dikunjungi topi jerami kan. Tapi di sini ada yang menarik dalam bagiannya soal. Ada narasi kota yang mendeskripsikan keagungan Pulau Elbaf. Jadi kayaknya udah benar-benar bikin kita semuanya terkesan dengan tempat ini nih. Soal catatan dari Louis Arnold itu, nama ini pertama kali muncul di chapter awal, tepatnya di chapter 5 ya. Dia adalah penulis buku The Breakman yang isinya kumpulan cerita tentang Grand Line. Uniknya buku ini dianggap fiksi oleh banyak orang dan mereka pikir cerita-cerita di dalamnya itu cuma dongeng belaka ya. Padahal buku ini sebenarnya berisi jurnal para penjelajah dari masa lalu loh. Di Little Garden sendiri, Louis Arnold juga mendeskripsikan asal-usul nama pulau itu. Dia telah menyebutkan bahwa di sana itu ada para raksasa, meskipun nggak secara langsung menyebutkan Dory dan Brogy ya. Buku ini dulunya disimpan di pohon pengetahuan di Ohara. Sayangnya seperti yang kita tahu, tempat itu dihancurkan oleh Buster Call 22 tahunan lalu. Yang bikin menarik di sini nakama, bagaimana Louis itu bisa sampai ke Elbaf ya. New World sendiri bukanlah tempat yang gampang diakses loh, apalagi untuk seseorang yang bukan yang sangat superior
meteor di sana. Bahkan Trailer Bark saja yang terjebak di lautan aneh entah gimana caranya bisa nyampe ke New World. Ini bikin kita bertanya-tanya sebenarnya seberapa sulit sih masuk ke dunia baru itu sendiri. Di sini balik lagi ke cerita catatan Louis itu. Ada sebuah peringatan menarik di sana. Dia bilang kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu lama tinggal di Pulau Elbaf. Wah, ini bikin penasaran tuh. Apa maksudnya? Nah, sekarang ke bagian yang paling bikin kalian penasaran tuh. Bayangan di hutan Elbaf. Di halaman terakhir chapter ini kita dikasih siluet seseorang. Seperti biasa, Oda bikin kita bertanya-tanya. Ini siapa ya orang tersebut? Ada beberapa teori tentang siapa bayangan ini. Salah satunya mungkin itu adalah Loki. Kalau benar Luffy yang lepas Loki, mungkin dia sekarang bebas dan sedang berada di hutan tersebut ya. Teori lain mungkin ini karakter baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oda memang suka ngasih kejutan-kejutan plotis kayak gini gak sih? Ada juga kemungkinan Nakama kalau itu adalah sosok yang kita lihat di sini di chapter 1124. Ingat gak waktu itu ada seorang dengan topi yang bilang, ayo sini. Nah, kalau coba benar itu yang sama, berarti dia punya peranan penting dalam ceritanya kan? Soalnya waktu itu dia juga terlihat cukup misterius. Ada satu teori lagi yang mana itu agak liar. Gimana kalau itu adalah Akagami Shanks? Ya itu memang seharusnya dia udah pergi di Pulau Elbaf sih. Tapi siapa tahu kan dia balik lagi. Dalam chapter sebelumnya Luffy itu sempat nanya, Sang masih di sini nggak sih? Jadi ada kemungkinan Sang masih punya urusan di Elbaf kan? Tapi kalaupun bukan Sang nggak masalah. Soalnya cerita Elbaf udah cukup menarik tanpa kehadiran Sang Yonko dunia baru itu. Ada yang juga berpikiran mungkin itu adalah Saul ya Nakama. Tapi di chapter sebelumnya Saul sempat dilaporkan jatuh pingsan. Jadi kalau dia rasa-rasanya itu nggak mungkin tuh. Atau mungkin juga itu bikin Saul jatuh adalah orang yang kita lihat sebagai bayangan tersebut. Kalau dipikir-pikir lagi kemungkinan nih karakter baru memang cukup besar sih. Udah sering banget kenalin karakter baru lewat siluet seperti ini kan. Kita semua tahu Elbaf ini tempat yang udah ditunggu-tunggu sejak lama nih. Jadi nggak heran kalau udah pengen bikin art ini seistimewa mungkin. Dengan sebuah misteri dan konflik yang udah mulai muncul, rasanya arc Elbaf bakalan jadi salah satu arc terbaik dalam kisah One Piece sendiri. Yang paling bikin penasaran adalah hubungan antara Luffy dan Loki kan. Apakah mereka sekarang punya semacam kesepakatan? Nah, kalau Loki memang antagonis utama dalam cerita ini, berarti Luffy itu harus menghadapi dia secepat mungkin kan? Di sisi lain Nakama ada kemungkinan kalau Loki itu nggak sepenuhnya jahat loh. Mungkin dia itu punya alasan kenapa dia menghina Sang di depan Luffy kemarin itu. Apapun itu di arc ini kayaknya bakalan penuh dengan kejutan dan kita cuma bisa nunggu sampai chapter berikutnya itu keluar. Nah, sambil nunggu gimana kalau kita ngebahas soal para raksasa ya? Mereka ini jadi pusat cerita dalam saga Elbaf-nya. Karena seperti yang kita tahu ya Nakama, dengan Guy dan juga Goldberg sebagai anggota bajak laut raksasa baru itu, rasa-rasanya mereka bakalan punya peran besar di arc Elbaf ini. Apalagi Goldberg itu udah nunjukin kekuatannya dengan mengangkat Tauzan Sunny lah. Bayangin betapa kuatnya nih orang. Lalu ada juga si Root yang akhirnya kalah. Mungkin ini pertanda kalau dia itu cuma karakter kecil yang perannya sudah selesai. Siapa tahu dia masih punya sesuatu yang bisa ditawarkan dalam cerita ini kan. Soal pemandangan Elbaf sendiri sih rasanya ini jadi salah satu highlight dalam chapter ini ya Nakama. Oda memang paling jago banget nempatin tempat-tempat yang terasa hidup dan memukau di sana. Dan Elbaf salah satu contohnya. Dengan semua hype dan kepopuleran ini, wajar kalau kita punya ekspektasi tinggi kan untuk Elbaf sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana Oda akan mengembangkan cerita ini lebih lanjut. Apakah kita akan melihat konflik besar antara Luffy dan juga Loki, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam tentang sejarah dunia baru dan Elbaf ini. Salah satu yang pasti kita akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang Grand Line dan misteri dunia baru kan. Dalam bocoran-bocoran sebelumnya kita semakin tambah penasaran lagi bagaimana akhir dari saga Elbaf ini. Kesimpulannya, para topi jerami akhirnya menginjakan kaki di Pulau Elbaf itu memang membuat kita tambah penasaran lagi ke depannya. Itu membawa kita ke salah satu tempat paling ikonik dan penuh sejarah dunia baru ya. Kemegahan pulau tersebut dan juga itu menunjukkan kekuatan raksasa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sementara keindahan Elbaf yang menggambarkan keagungan yang tak tertandingi, keindahan ini tidak datang tanpa ancaman loh teman-teman. Pesan misteri dari Louis Arnold yang memperingatkan agar tidak terlalu lama di Elbaf itu mengisyaratkan bahaya yang belum terlihat. Ditambah lagi bayangan yang muncul di hutan membuat imajinasi kita tambah liar. Apakah itu Loki? Apakah itu Sang atau seorang yang sepenuhnya baru? Nah, di sini Elbaf memulai bab baru yang menjanjikan petualangan besarnya. Jawaban atas misteri yang telah lama menggantung itu ya, dan mungkin konflik besar yang akan menguncang dunia baru sendiri kan. Sepakat Nakama tentang semua hipotesa ini? Sepakat Nakama semuanya? Kita nantikan hal menarik dalam saga terbarunya ini Elbaf Nakama. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.